Selamat malam yang kami hormati Pak Amin, Pak Wicak. Ketemu kembali dalam webinar yang diselenggarakan oleh Arkeovlog bersama Kementerian Pendidikan. Ini dalam rangka masih lanjutan yang beberapa waktu yang lalu sebelum pada waktu tahun 2220. Nah, ini adalah melihat situs Komitir dari perspektif geologi. Pada waktu itu beberapa kali kan timbul diskusi, banyaknya sekali folder-folder di dalam galian itu menimbulkan analisa, ya. Nah, ini yang bisa jawab Pak Amin dan kawan-kawan nih. Batu-batu itu apakah pasangan yang bersirakan karena ada gerakan tanah, Pak, ya? Ada semacam landsliding, atau memang itu semburan dari letusan gunung yang tidak tertata, atau di bawah hanyut oleh misalnya ada banjir lahar atau lahar dingin yang kalau kita lihat akhir-akhir ini kan banyak sekali lahar dingin yang mengalir dari tanah sini. Lah, ini menimbulkan dugaan-dugaan yang karena sudah berlangsung sekian lama dan tidak ada data pendukung, ya, interpretasi geologi menjadi sangat penting, ya, untuk mendukung analisa selanjutnya oleh kawan-kawan arkeolog. Jadi saya kira Pak Amin berdasarkan kajian dari penemuan yang lalu mungkin bisa memberikan pencerahan pada teman-teman semua, terutama kawan-kawan yang tidak mempunyai bidang geologi, supaya mendapat tambahan wawasan dan menambah istilahnya itu basis untuk melakukan analisisnya. Makasih Pak Amin, monggo Pak, waktu kami sampaikan kepada Pak Amin. Waktunya bebas Pak, sampai sahur bisa Pak nanti Pak. Motone tua gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ini nanti kita bisa mendengarkan dengan baik, dengan melek. Kopi tadi ya, kopinya harus siapin. Baik, saya mau izin share. Jadi di geologi itu ada istilah, ada debris flow, aliran debris begitu. Ada juga aliran banjir lahar. Jadi sama saja. Cuman debris itu bisa terjadi karena longsor. Kalau lahar itu karena aktivitas gunung berapi. Dan ini dari apa yang kita ungkap di sini memang hasil kajian kita selama ini, tapi karena memang belum dipublikasi, sehingga kita masih memberikan gambaran sekedarnya dulu. Tapi ini sangat penting untuk kita dengarkan. Jadi mungkin sebelum ke sana kita bisa melihat ini ada beberapa video yang mungkin penting untuk dilihat bagaimana longsor itu bisa terjadi. Ini adalah satu proses longsor di satu daerah, ada namanya cuman lupa. Jadi kita bisa lihat ini satu daerah bisa longsor seperti ini. Ini sangat luas, lihat rumahnya. Jadi proses longsor itu adalah bisa seperti itu. Itu tidak hanya mungkin 500 lebih lebarnya itu. Nah, longsor itu adalah seperti itu. Nah, bahan yang longsor ini dia bisa masuk ke sungai dan akhirnya nanti akan menjadi yang kita kenal dengan debris flow, atau kita mungkin sering mendengar ya banjir bandang. Jadi di sini isinya tidak hanya tanah, tapi bisa juga pohon, batu-batu yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Ini sering terjadi di Indonesia, ukurannya memang sangat besar. Lihat ini dia sudah masuk ke sungai. Yang terbawa adalah banyak sekali. Jadi kita bisa lihat ada batu, ada ukurannya macam-macam seperti itu. Nah, debris flow itu bisa terjadi seperti itu. Di daerah banyak sungainya, banyak gunung apinya,
Yang begini ini termasuk yang sering terjadi. Yang baru saja terjadi seperti yang terjadi di ngkos atau di tempat yang lain. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang lain. Kalau kita lihat detailnya, aliran debit itu seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sebelah kanan ini hanya menggambarkan bahwa di setiap mulut sungai nanti dia akan memberikan gambaran bentuk endapan yang seperti ini. Ini yang pertama, yang ini yang kedua, delta berikutnya. Jadi dia akan menutup seperti ini. Kalau longsor itu masih terjadi, maka dia akan maju terus, seperti itu. Nah, tadi yang masuk ke sungai kira-kira ini gambar lebih jelas, kayaknya ini seperti ini. Bukan gambar, video yang lebih jelas. Ini terjadi di Ilgraben. Jadi batu-batu yang terbawa bisa sangat super besar. Nah, ini nanti karakternya akan berbeda kalau dia masuk ke sungai, masuk ke tubuh air. Nah, karena di sini ada proses pencairan dari material ini, sehingga nanti ada proses namanya gradasi. Jadi nanti material yang besar-besar terkumpul di bawah, dan yang di atas makin kecil. Jadi seperti itu. Nah, kalau di tubuh air. Nah, ini jadi kalau keluar di sungai tadi, ini yang muncul pertama, dia ketutup berikutnya. Nah, nanti kalau dia muncul lagi, nanti akan ketutup berikutnya. Jadi kalau ukuran besarnya ya seperti ini. Jadi ini dari banyak gunung keluar ke sana, jadi ini melebar. Nah, ini hanya memberikan contoh yang namanya debris flow tadi. Jadi seperti itu. Nah, kita mau melihat di daerah lokasi kita. Jadi ini di daerah, ini peta geologi. Ini dulu pernah saya. Jadi ini trawulan di sini, komitir ada di sini, ada di daerah ini. Jadi di sini kalau secara geologi memang disebutkan dia antara endapan Gunung Lirang ataupun endapan dari Gunung Penanggungan. Tapi nanti kita akan lihat dia sebenarnya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat di peta Google Map, nanti akan kelihatan sekali bahwa ini ada suatu gunung yang terowak demikian. Terowak ya. Nah, dan ini ada aliran yang menuju Kumiter ada di sini. Jadi Kumiter ada di sini. Jadi ini ada aliran yang menuju ke sini. Nah, ini lihat sungai-sungai. Ini yang menarik. Jadi setelah kita amati lebih detail dari peta topografi ini dengan data DEM, Digital Elevation Model, yang dikeluarkan oleh dari PIC, itu free, bisa diambil. Jadi nanti bisa sebelum ke sana kita mungkin akan melihat contoh dulu. Ini contoh kasus longsor juga, debris flow yang terjadi di Venezuela. Ini terjadi karena ada gempa. Jadi ada gempa, sama seperti longsor yang tadi, yang awal tadi. Ada gempa, longsor, wah, semua sebesar itu. Nah, ini dulu tahun Maret 99 itu, ini kota-kota banyak sekali di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kota-kota. Ini kota di Venezuela ini. Terus terjadi Desember 99 ini terjadi gempa, terus longsor. Hilang. Nah, jadi banyak rumah yang hilang, lihat. Nah, semua langsung hilang. Jadi kalau kita detailkan dari situ, ini adalah bukit yang panjang demikian di Caracas ini. Nah, ini adalah salah satu yang mengalami longsor tadi di daerah Maigueta. Jadi seperti itu. Jadi di Venezuela tadi. Nah, terus, tapi ini memang sebetulnya sudah ada petunjuk sebetulnya. Ini hanya menunjukkan bahwa di setiap pantainya itu selalu ada alluvial fan, ada satu endapan ini. Satu endapan bentuknya yang khas seperti ini. Jadi itu artinya bahwa itu kejadian dulu pernah terjadi. Dan pada waktu digambarkan ya jadi seperti ini. Jadi ini ada longsor besar, itu masuk dan ini
kota tadi itu Karabaleda itu langsung hilang. Ya, jadi kita detailkan, kita lihat, nah ini seperti ini. Jadi rumahnya itu sudah satu kota ada, dan ini hanya sekejap ya, langsung ketutup. Dan lihat ini material batu-batu yang terbawa mengendapkan semuanya. Jadi ya hancur. Terus jadi kalau didetailkan dari material yang ada, jadi seperti ini. Jadi ada batu-batu besar seperti ini. Tebalnya lihat, ini kalau orang sana itu taruhlah ini 2 meter bisa tebalnya seperti ini. Jadi ada border tadi. Karena ini terestrial itu ya di daerah yang tanpa air ya, jadi endapannya seperti ini. Tapi kalau nanti di air ini beda. Ada proses yang berbeda sehingga ini yang besar-besar bisa taruh di bawah. Itu di daerah yang air. Jadi ini contoh yang sebelah ini adalah rumah langsung ya ketutup dia sudah. Dan ini ada batu yang super besar yang ikut juga. Nah, kalau kita lihat di Tumiter juga memang udah ada yang super besar, cuman tidak satu butir, tapi banyak ada yang besar, ada yang. Kalau yang besar tadi ini karena istilahnya adalah buoyancy, jadi dia karena ini dibawa oleh pasir ini ya dia ngapung aja seperti. Nah ini sebagai contoh tadi di Indonesia banyak sekali yang begitu itu. Nah, jadi ini salah satunya adalah Situ Bondo. Jadi Situ Bondo itu dia dibentuk oleh delta ini, kelihatan bentuknya delta. Jadi ini endapan dari dulu longsor dari daerah sini. Maka di sini Situ Bondo kalau banjir kan banjirnya ya lumayan juga. Tapi ini sudah terbentuk lama, terus kemudian terbentuklah Situ Bondo tadi. Juga ada di daerah yang lain. Ini adalah endapan-endapan. Oh, dirampok lagi. Terus kita bisa melihat menuju ke lokasi. Jadi ini adalah peta dam tadi, dam dari Peak tadi. Jadi bisa kita lihat ini Gunung Welirang, ini Gunung Penanggungan, ini Trowulan, ini Tumiter. Ini yang tadi yang daerah yang Cuwel tadi. Jadi ini di daerah kalau kemarin orang-orang nyebut Oro-Oro macam. Jadi ini yang longsornya menuju ke sana. Nah, ini ada satu hal kalau secara geologi ini suatu hal yang sangat menarik dan ini menjadi suatu nantinya akan menjadi suatu penelitian yang lain lagi bahwa ini bisa dilihat bahwa ini ada Gunung Welirang ini mestinya kan lurus seperti ini ya. Mestinya kan mengalirnya lurus seperti ini. Tapi ada sesuatu yang membuat dia belok nih, menuju Tumiter. Jadi di sini membelok nih. Nah, ada sesuatu yang membuat dia membelok. Saya nggak tahu, siapa tahu nanti ada di prasasti juga disebutkan di sana. Jadi ini belok ini, menuju ke Tumiter maupun Trowulan yang lain sebagainya. Jadi ini ada Gunung Welirang yang langsung membelok sih. Ini lihat ada batas ini. Nah, nanti ini kita nanti akan meneliti secara detail sebagai sesar Jatirejo. Jadi ini kayaknya ada satu sesar yang menunjukkan dia belok. Gitu. Nah, belok inilah yang nantinya akan kita peroleh sesuatu yang hasil yang jadi macam-macam di daerah situ. Jadi tidak hanya satu endapan aluvial dari sebelah sini dari Jatirejo juga bisa dari Welirang. Jadi ada Welirang juga menunjukkan muncul lagi seperti itu. Jadi bisa berulang, bisa
berulang 1, 2, 3. Kalau ini hanya sekali tapi tebal, nah bisa seperti itu. Terus kita juga bisa melihat ini ada yang tipenya yang short, jadi debrisnya itu betul-betul isinya full dari material yang sangat besar, ini dominan. Jadi bentuknya seperti ini. Ini dia sudah masuk ke daerah kalau digali lagi masih ada lagi ya, nah, ceritanya menjadi nanti kita bisa lihat. Jadi lihat ini hanya memberikan gambaran batunya ada yang besar, kecil, campur aduk, ada bata juga ada bata begitu yang besar. Yang dulu saya nggak tahu ini sudah dibongkar paling. Terus ini juga sama, ini di sisi mana ini? Barat ya, sisi barat. Jadi kita bisa lihat endapannya seperti ini. Terus kalau arusnya, jadi bisa kita lihat nih. Jadi ada endapan-endapan. Jadi ini ada channel tadi, endapan sungai tadi. Nah ini adalah tipe endapan sungai. Dari situlah kita kemudian bisa mengetahui arah alirannya kemana. Terus pola sedimentasi endapan di situ kayak apa. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi ternyata di sana itu tidak hanya satu kali saja, tapi banyak kali. Jadi sebenarnya ada 4 kali. Di sebelah sini juga ada kecil sekali sebelah ini. Tapi ini yang pertama, ini yang tadi dari terowaan yang Oro-Rombo tadi, ini yang pertama. Terus yang kedua ini yang dari Gunung Lirang, seperti ini. Terus yang ketiga ini yang dari Jatirejo, ini lokal ini. Kayaknya lokalnya ada sesuatu. Jadi ini sangat mungkin terjadi kalau memang betul dulu di sini itu ada bendungan. Nah, mungkin ini sesuatu bisa, maksudnya zaman dulu ada yang membuat bendungan, ini kayaknya patahan inilah yang membuat dia ambrol sehingga dia menuju ke sana. Jadi kalau mesinnya nanti kalau kita bisa melihat lagi butiran-butiran yang ada di sana. Kalau butiran yang di daerah misalnya itu satu struktur dari satu bendungan ataupun tanggul ataupun mesinnya batunya tidak macam-macam, agak ukurannya agak sama lah seperti itu. Jadi itu yang nanti akan kita lihat nih. Jadi ada 3 kali proses seperti ini. Ini dari hasil arah aliran tadi. Kira-kira begitu dari kita. Ini masih diproses dalam bentuk paper, jadi ya. Nah, kalau kita dari ITS itu secara umum nanti kita akan mempeta jalan yang kita buat di teknik geofisika itu memang nanti kita membuat analisis terkait dengan geoarkeologi. Jadi arkeologi campur dengan geo. Kemudian dari sini kita bisa muncul mencari sains dan teknologi Nusantara yang ada di situ. Kemudian kita mendokumentasikan dan dari situ kita buat museum digital. Jadi mencoba untuk membuat museum digitalnya dari masing-masing tadi. Kemudian yang lainnya kita membuat duplikasi teknologi Nusantara. Dengan harapan nanti ini bisa menjadi
contoh bahwa dulu itu juga memang hebat. Kemudian kita juga membuat selama ini kalau tour itu hanya lewat ada ke arah keagamaan ataupun budaya, maka ini nanti kita akan membuat ada tour yang sains dan teknologi. Jadi orang itu ini nanti kalau ke sana itu juga ada teknologinya, ada sainsnya yang bisa kita lihat. Mungkin yang sekarang yang lagi ngetop memang geopark, tapi ini nggak begitu penting. Yang penting itu kita bisa memberikan gambaran lain tentang daerah itu yang terkait dengan sains dan teknologi. Jadi kita memang fokusnya ke sana. Jadi tidak menuju ke arah arkeologi, tapi lebih ke arah apa yang sudah dibuat dulu itu sains dan teknologi apa yang bisa kita lihat sekarang. Mungkin demikian Pak dulu. Kita diskusi saja biar matur nuwun Pak Amin. Jadi tadi ada tambahan kemungkinan satu, yaitu adanya amblesan Pak nggih. Strukturnya ambles ke bawah. Nah, Pak, saya nih pernah ke Pak Amin, ini kemungkinan ada manfaatnya. Apakah ada kemungkinan terjadi amblesan? Kami kebetulan ke Maroko Pak. Di depan istananya Raja Maroko itu pernah ambles Pak, sekian tahun yang lalu ambles hilang Pak ya. Terus baru-baru ini kira-kira beberapa tahun terakhir itu muncul kembali tuh strukturnya keangkat ke atas lagi. Nah, ini kalau melihat kejadiannya seperti itu, apakah ada kemungkinan misalnya itu ada amblesan, tapi kalau lihat strukturnya tidak rusak itu berarti mungkin Pak ya, gimana menurut Pak Amin? Ini yang mana Pak? Yang di Kumitir. Itu kan ada kemungkinan kalau dilihat analisanya Pak Amin tadi, ada kemungkinan yang bekas itu yang ambles tadi loh, yang longsor tadi. Tapi kalau longsor itu ada kemungkinan kalau satu sistem turun ke bawah semua, kemungkinan strukturnya masih utuh ya. Kalau melihat situasi temuan di Komite itu kira-kira menurut Pak Amin lebih cenderung ke arah mana Pak? Ini karena kita baru melihat terkait dengan penurunan yang kita sebut tadi sesar Jatirejo itu baru terlihat dari peta topografi. Jadi kita nanti memang memerlukan ke survei di lapangan. Nah, memang itu kalau nanti itu sehingga ada penurunan terus baru datang semua material yang datang tadi. Jadi memang jadi utuh dari sini. Jadi tidak ada, jadi langsung keuruk lah semacam itu. Iya. Monggo para teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan ini langsung kita dialog saja. Kita buka kesempatan untuk Pak Arif Sasmoko, monggo Pak. Silakan Pak Arif. Tadi Pak, atau yang lain dulu? Monggo. Ya, yang lain. Monggo silakan kalau ada pertanyaan lagi. Langsung aja kepada Pak Amin diajukan dari penjelasan beliau tadi, ada mungkin yang terutama teman-teman arkeolog ya. Kalau geolog kan udah makanannya sehari-hari ini ya. Jadi kalau teman-teman arkeolog ada hal-hal yang memerlukan jawaban yang lebih detail dari Pak Amin, monggo silakan. Pak Wicak mungkin, silakan Pak Wicak, dimulai Pak Wicak. Ya, mohon izin Pak dulu. Selamat malam Pak Amin. Ya. Ya. Ini saksi di lapangan kayak apa nih? Iya. Terus terang untuk Kumitir cukup menarik dan memang dari kami arkeolog itu butuh bantuan dari geolog. Tapi ya geolog yang berkompeten ya. Karena ini ya tentu Dr. Amin begitu. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, keberadaan itu kita duga sebagai lahar dingin begitu ya. Jejak-jejak lahar dingin juga muncul di sisi selatan begitu, terutama temuan struktur baru yang di luar Talut Selatan itu juga kita menemukan adanya konsentrasi boulder-boulder tapi dalam frekuensi yang lebih sedikit begitu, tapi frekuensi begitu ya ada konsentrasi begitu Pak Amin.
Mungkin kalau Pak Amin ada waktu bisa ke Kubitir, bisa saya tunjukkan. Terus kemudian, tapi yang menarik itu di sektor A, di mana adanya konsentrasi boulder-boulder besar dan kecil dalam jumlah masif yang ada di dalam struktur bata maupun yang menumpang di atas struktur bata. Jadi ada kemungkinan selain terjadinya lahar dingin, juga ada kemungkinan itu merupakan bagian dari konstruksi struktur begitu, kayak semacam pemadatan. Ada dugaan lain, apakah itu sengaja dipendam begitu ya Pak Amin ya. Sehingga memang kita butuh bantuan perspektif geologi untuk mencoba rekonstruksi apa yang terjadi di masa lalu, khususnya di Kumitir ini. Bila diduga sebagai lahar dingin, dia konsentrasinya antara jarak satu dengan yang lain cukup padat, Pak. Jadi hampir tidak ada tanah di antara sela-selanya begitu. Terus kemudian ada konsentrasi yang batu-batu kecil di atas boulder yang besar begitu, dan kemudian juga ada konsentrasi lagi boulder-boulder yang ukurannya kerakal begitu, yang ditata-tata begitu. Yang saya teringat juga ada tentang lantai begitu. Kalau misalnya itu debris, tentunya polanya acak begitu ya Pak Amin, ada tersusunnya begitu. Tapi ini seperti tertata. Nah ini yang kemarin-kemarin ini membingungkan saya juga begitu. Gak ada fotonya tuh Pak, gak ada foto tertata gitu ya kan. Nah maksudnya dia hampir tidak ada spesi gitu Pak, spesi tanah. Oke. Dengan pola teratur begitu. Kalau misalnya mirip gravel Pak, gravel. Debris dia pola alami, terus polanya acak begitu ya. Ada spesi tanah begitu atau pasir. Nah itu baru dugaan Pak Amin, tentunya saya bukan ahlinya, sehingga memang pendekatan dari geologi begitu untuk melihat kembali formasi dari boulder-boulder itu dan menafsirkannya. Oh ini di galian yang kedua ya. Kemarin kan galian yang pertama yang kita ukur. Ini lebih dalam lagi gitu. Kita nampakkan semua Pak. Yang kemarin kan di sektor A, sekarang tersebar ke sektor B sama sektor C. Gitu. Dan kita sudah melihat hanya lebih luas lagi begitu. Dan memang kayaknya perlu paham lagi untuk melihat informasi atau kanan dari boulder-boulder itu, apakah benar tertata secara sengaja ataukah dia memang alam. Itu yang karena di bawah boulder itu ada struktur bata. Nah, kalau kita keliru, kalau saya keliru itu mengangkat boulder itu dan ternyata itu dia adalah tatanan begitu. Ya itu kan kesalahan cukup fatal juga. Gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran saya kalau tidak mendengar dari geologi gitu kan. Mungkin sementara gitu. Monggo. Kalau ada, tadi saya lihat ada Pak. Monggo Pak, silakan Pak Amin. Jadi tadi memang saya lihat ini ada yang memberikan jawab. Ada istilahnya dam Candi Limo. Itu apa ya? Candi Limo itu berarti dam lama atau Pak? Aku nggak tahu juga. Jadi kalau memang dulu pernah ada dam di Jatirejo itu, ya memang ya harus dicari lokasinya di mana. Kalau itu satu struktur, otomatis kan batu yang ada di situ itu memang hanya batu saja, memang untuk konstruksi. Ya kalau dia jebol ya otomatis akan lari dalam bentuk batu-batu yang besar. Nah dan ini menarik kalau nanti itu terkait ada batu yang dalam bentuk tataan sudah
memang itu pondasi dari satu bangunan, itu juga nanti menarik juga. Jadi kita memang belum lihat Pak Wicak hanya ngomong, jadi kita tidak bisa melihat gambar. Jadi kita mungkin memang moga-moga nanti Senin aku bisa kesana, jadi bisa lihat. Mungkin gitu Pak. Ada lagi yang tanya, mungkin tadi saya lihat Pak Wali Kota Demak bergabung ya, mau Pak tertarik? Saya kira apa? Dia tertarik sekali. Wali Kota Demak tadi saya lihat bergabung beliau. Oke, atau teman yang lain, monggo silakan. Atau mungkin saya balik, kira-kira dengan kondisi yang seperti tadi Pak Amin bisa menyarankan apa yang perlu didalami oleh teman-teman dari BPJB Pak Wicak lebih melihat ya, apalagi kira-kira faktor apa lagi yang perlu didalami dari temuan yang pertama kemarin? Jadi pengukuran kita juga masih terbatas, masih pada penggalian yang pertama, sedangkan ini kan penggalian berikutnya. Nah kita harusnya juga melakukan pengukuran yang sama juga terhadap tadi boulder tadi. Jadi ya memang belum bisa membuat sesuatu. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang menarik kalau kita lihat di sebelah utara ya. Kelurahan itu sebelah utara ya. Sekolahan itu sebelah utara ya. Ya, utara itu Pak. Itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan lebih tinggi. Iya, utara lebih tinggi Pak dari selatan. Tapi bisa kita ukur juga geolistriknya mungkin ada sesuatu. Tapi Pak, di daerah yang ukur aja sih nggak tahu. Di daerah area makam itu Pak Amin, dia levelnya lebih tinggi dibandingkan yang selatan maupun yang utara. Jadi yang kemarin itu ya? Ya, yang di area makam yang dekat kandang ayam itu di sektor A, B, dan C itu bagian tengah itu dia memang permukaannya lebih tinggi, kurang lebih ada 1,8 meter dari bandingkan di utara. Terus kalau dibandingkan ke selatan itu sekitar 2,5 meter. Nah, soalnya kan ada penggalian untuk lempung, untuk boto itu kan otomatis ya intensif juga. Di sekitarnya diambili, itu makam yang nggak diambili, nggak berani. Iya Pak. Jadi lebih tinggi ya. Nah, khawatirnya seperti itu Pak. Kita lihat kan di sekelilingnya kan banyak orang menggali untuk tanah untuk bata. Jadi gini Pak Amin, mungkin masih ingat di kondisi di Kumitir, yang biasa parkir untuk jalan itu yang di sebelah timur makam. Iya Pak. Kalau yang di sektor A, B, dan C kan itu di sebelah barat makam. Tapi kalau yang di di linggan-linggan itu kan sebelah timurnya makam ya Pak ya. Saya terpikir kemarin mau melakukan tes pit di jalan itu Pak. Kalau ternyata ada boulder begitu Pak, tatanan boulder itu berarti memang indikasi kuat debris flow. Bisa begitu nggak Pak? Kalau ternyata tidak ada, cuma tanah aja, itu apa Pak artinya? Ya kan, makanya tadi butuh kayak geolistrik di scan lebih jauh. Jadi tidak, mungkin kemarin geolistriknya kan sudah diberitahukan ada beberapa tempat yang saya nggak sempat menampilkan geolistriknya. Tapi nanti mungkin yang akan datang kita tampilkan semua, karena sudah ditafsirkan semua. Iya. Ada pertanyaan lagi, monggo teman-teman yang lain silakan. Ini mumpung ada Pak Amin di sini. STTB channel itu apa ya? Iya, makanya kok mengangkat tangan ini apa mau tanya atau gimana? Oh, ini disebutkan nih di Kitab Negara Kertagama Puwuh 17 disebut Pikatan Candi Lima dan WW daerah tersebut. Ini menarik. Tunggu yang hafal Negara Kertagama. Siapa yang hafal?
Kalau analisa sementara Pak Amin, ini sambil nunggu teman-teman yang lain Pak ya, bisa nggak kira-kira most likely itu tatanan apa tuh fondasi struktur ataukah mungkin polder yang kebetulan tertata jatuhnya gitu. Kalau melihat yang apa yang kita ketemuan kemarin itu, most likely. Kalau kita lihat, nah, makanya kita lihatnya tidak hanya lihat bordernya saja, tapi lihat sekitarnya. Jadi di sekitarnya pada waktu ada penggalian untuk tanah itu kita bisa melihat lapisan-lapisan endapan sungai. Jadi endapan sungai yang khas. Nah, jadi ada lapisan-lapisan begitu. Baik yang ada di sekitar kandang ayam itu ataupun yang di penggalian sebelah timur juga sama, ada endapan-endapan sungai. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi saja, jadi tidak melihat border. Nah, border tadi menjadi bagian dari yang saya ceritakan tadi sebagai suatu profil jadi penampang dari satu endapan dari disflow tadi. Nah, kita kalau ada penggalian lagi, maka ini kayaknya harus penelitian lagi, beda lagi saja. Pak, adakah kemungkinan dibantu dengan ilmu lain seperti misalnya pakai apa remote sensingnya pakai lidar itu membantu nggak kira-kira menambah bahan analisa dengan kondisi yang ada sekarang? Lidar ya? Iya. Ini kebetulan Pak Anto ada di sini yang beliau ahlinya itu ada. Ya mestinya kalau ya dipersilahkan Pak. Ya. Kalau bisa menambah informasi dikombinasikan mungkin kan menjadi baik. Ya. Yang menarik tadi yang Pak Amin ceritakan ada pembelokan aliran tadi Pak ya, ada kemungkinan geomorfologinya bisa ya, itu mengerikan, ya. Mengerikan. Karena apa? Sesar tadi. Ya. Kita menyebutnya sesar atau patahan. Iya. Atau ada suatu subsidence yang tiba-tiba tadi. Iya. Landsliding Mbak ya. Oh, Pak Wicak, apa yang diperlukan lagi dari Pak Amin untuk menambah apa itu pekerjaan di lapangan besok supaya lebih terarah begitu? Iya. Kalau nggak dipadukan ya. Ya, pertama memang bagaimana dari geologi itu kemudian menerjemahkan stratigrafi maupun batu-batuan yang ada di sektor A, B, dan C yang menutupi struktur bata yang cukup besar yang di sektor A. Dan kombinasi itu coba kalau jadi Pak, intinya saya jadi agak ragu ketika mau mengangkat boulder yang menutupi struktur bata itu kalau belum memahami bagaimana proses itu terjadinya boulder itu bisa ada di situ begitu. Apakah memang disengaja sebagai konstruksi ataukah dia memang alam. Terus yang kedua mungkin dalam minggu depan Pak Anto kan akan membantu dengan percobaan lidarnya sehingga nanti dikombinasikan antara geologi dengan lidar begitu, geodesi terutama dalam masalah leveling tanah ya kalau Pak Amin ya. Jadi surface apakah kemiringan tadi yang yang debris begitu datang dari selatan begitu kemudian nanti siapa tahu nanti ada jejaknya yang nampak begitu Pak dari lidar batu-batuan boulder itu yang di selatan itu dan itu semakin kan perspektif Pak Amin bahwa itu dari jalur sesar itu kemudian sesar itu penting tadi. Oh beda ya Pak ya? Oh enggak, sesar tadi penting kalau diamati dengan lidar kayaknya menjadi kelihatan. Nah nanti dengan lidar mungkin detil-detil posisi boulder-boulder itu yang muncul di permukaan lebih terbaca begitu Pak. Kalau survei permukaan kan ketutup pohon tebu, ketutup apa, kan surface-nya itu pohon tebunya, tanam-tanamannya dihilangkan dan kelihatan kemudian citra-citra boulder begitu Pak kalau dari hutan. Logikanya seperti itu gitu Pak Amin ya.
Kalau boulder, kalau itu sudah jadi sawah ya biasanya sudah disingkir, sudah dihancurin lah. Tapi Apalagi yang kecil-kecil. kemarin, nah Kalau sawah-sawah kan sebagian besar ya sudah tanah semua, tapi ya nggak apa-apa, mungkin masih kelihatan. Ada kalau jelas. misalnya dipindah paling di pinggir pematang gitu Pak. Ya Amin. betul, gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya secara leader dilihat dari tampak udara, dia tidak ya terlihat konsentrasinya, jejak konsentrasinya masih terlihat gitu Pak Amin. Yang di pinggir-pinggirkan masih terlihat. Jadi mungkin nanti atau rencananya juga mau ke Kumitir minggu depan ini Pak. Minggu depan ini tanggal 3 Maret begitu, untuk coba melakukan lidar begitu, dan nanti dikombinkan dengan tentunya lidar kalau hanya peta udara nggak dianalisis kan ya susah, jadi yang Pak Amin lagi kembali yang menganalisis lidarnya. Aku kan ke bawah. Gimana bawah Pak? Tanah. Oh, penetrasi. Lebih ke bawah tanah. Iya. Oh iya Pak Amin. Dari hasil sektor A kemarin kan sempat dilakukan geolistrik, apakah berhasil atau dia mantul Pak gelombangnya? Kalau nggak salah Pak Amin pernah bilang itu mantul ya gelombangnya Pak. Udah ya, tadi itu aku nggak nyiapkan itu kan, itu pasukan Juan nanti Pak Juan. Oh iya. Gitu. Soalnya curiga juga apakah di bawah ada boulder, ada struktur, kemudian ada boulder lagi. Nah, di bawah boulder ini ada struktur lagi nggak gitu loh Pak maksudnya. Nah, tapi saya mau ngangkat boulder yang ini, ngerinya nanti ya ini malah justru isian kayak urukan begitu Pak, bagian dari konstruksi. Nah, kita harus melihat karakter dari bangunan yang dulu, apa sudah ada pondasi toh? Sudah ada belum? Ada. Oh ada ya? Ada. Yang di mana? Di beberapa candi memang dia menggunakan batu gundul istilahnya Pak, boulder itu sebagai pondasi. Nah, biasanya dia di bawah bata Pak. Nah, kita sekarang menemukan ada yang di bawah, ada yang menumpang. Yang menumpang ini saya juga bingung ini kan dulu. Nah, dan ternyata ya besok aja, besok Senin kita lihat. Siap. Yang menumpang di struktur bata ini cukup masif gitu Pak Amin. Ini yang menjadi kebingungan saya. Kalau di bawah struktur bata kita sudah pahami, itu kita temukan di candi, pemukiman begitu seperti itu. Nah, yang menumpang ada tambahan info dikit Pak Amin, boleh kami share? Ya. Gini Pak Amin, ingat kejadian Lapindo Pak ya. Saya kebetulan dapat tugas waktu itu pas sebulan setelah kejadian kan, saya menangani itu sama Pak Basuki waktu itu, beliau ketuanya, saya wakil ketuanya untuk dampak apa itu Pak. Nah, analisa pada waktu itu Pak Amin ya, kemungkinan terjadinya mud volcano itu ya, itu ada fracture ya, ada patahan itu Pak yang mengalir. Jadi kemungkinan bocor di tempat lain bergabung dengan adanya patahan itu. Lah, Lapindo itu letaknya satu formasi di Mojopahit itu satu formasi ujung dengan Lapindo. Apakah ada kemungkinan itu sesar yang patahan itu Pak? Ada kemungkinan nggak kira-kira? Oh beda, arahnya beda. Beda Pak. Cuman begini Pak, ini mungkin untuk semua saja. Jadi Lapindo itu, semburan itu memang dibuat kontroversi seperti itu Pak. Jadi sebetulnya itu kalau kita lihat kan ada beberapa orang yang mencoba menceritakan bahwa Majapahit itu, semburan lumpur itu sudah ada sejak zaman Majapahit, kan seperti itu. Kalau ada yang cerita, itu istilahnya itu Pak. Kalau kita nyebut, ya dia memang pinter orangnya, jadi membuat disinformasi. I see. Jadi banyak dibuat orang bingung. Jadi seperti itu. Padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Di mana ada lumpur? Nggak ada. Ya yang ada yang ini tadi, banjir lahar itu tadi.
kan banyaknya saluran yang ada di Majapahit itu kan menjadi jalannya lahar. Ingat sebelum tahun 1920 Gunung Kelut itu danaunya itu sangat besar kok. 1920 itu sudah diatur oleh Belanda, dikasih pipa-pipa sehingga levelnya tetap seperti yang dulu itu jadi Danau Kawah yang bagus itu. Nah, itu karena ada rekayasa. Nah, sebelum itu kan bebas. Sehingga pada waktu meletus itu mereka bisa tanya sama orang penduduk dari di cerita mbah-mbahnya di daerah Blitar bahwa di situ tuh kalau gunung meletus itu adalah banjir lumpur, Pak. Jadi letusan lumpur. Dan itu bisa mengalir kemana saja. Bukan volcano, tapi memang lahar dingin, Pak ya. Ini lumpur dingin. Nah, setelah itu baru letus. Setelah airnya keluar semua dan endutnya, karena ada endapannya itu. Lumpur, air dan lumpurnya tadi keluar, baru dia meletus seperti yang letusan magmatik biasa itu. Nah, air lumpur inilah yang bisa jauh sekali karena dia campur dengan sungai dan lain-lain. Nah, sedangkan Majapahit sendiri kan berupa saluran-saluran tadi, ya otomatis yang masuk ke situ semua. Saya baru mencari, katanya di negara Kertagama itu disebutkan ada air yang menuju ke mereka gitu. Saya nggak tahu di berapa, saya nggak tahu. Tapi ada ceritanya bahwa banjir itu mendekati ke kota. Keraton mereka. Iya. Pak Amin, ini ada pertanyaan dari teman-teman ini. Jadi apakah mungkin endapan itu dicoba diukur kronologisnya begitu? Apakah terjadi pada saat Majapahit itu digunakan atau setelah itu gitu? Kira-kira gimana itu? Ada pertanyaan seperti itu, Pak. Maksudnya umurnya? Iya. Jadi kronologisnya apakah ada pemukiman terus kemudian dia kena bencana alam atau dia ditinggalkan terus kemudian teruruk oleh bencana alam gitu, Pak. Nah, berarti harus merekonstruksi. Tapi kalau kita melihat gambar tadi yang sesar tadi, saya lihatkan lagi ya. Menarik ini kalau untuk di Sinau. Ini kayaknya masih baru kayaknya. Ini statusnya itu ya zaman-zaman Majapahit itulah. Atau zaman-zaman sebelumnya. Kalau melihat ini kan endapan dari Gunung Lirang yang membelok ini, lihat. Kan kelihatan membelok ini. Nah, ini kayaknya juga baru misalnya endapan. Mungkin kita harus mencari Gunung Lirang itu meletus terakhir kapan. Atau diberitahukan di prasasti mengenai adanya suatu pembelokan sungai yang tiba-tiba atau ada suatu penurunan yang mendadak. Di sini sudah ada suatu penurunan yang mendadak di sini. Pas belokan ini. Ini kan belokan ini kan memotong dari topografi yang sebelah sini. Kan kepotong oleh ini. Berarti kan ini menjadi lebih rendah. Berarti kan ada penurunan mendadak lah sebenarnya. Jadi ini menuju ke Kumiter sampai Trowulan. Ini sebetulnya besar nih, lihat jalurnya. Nah, kalau kita mau melihat umur kapan itu, wah itu yang agak mahal kayaknya. Mengetahui umur dari batu yang ada di situ umurnya berapa. Tapi kita bisa lihat nanti mungkin saya lihat ke data vulkanologi. Tapi memang jarang yang melakukan pengukuran ini gunung ini meletus kapan itu jarang karena mahal. Betul. Soalnya ada dugaan gini, Pak, kan ada istilah sirna ilang kertaning bumi.
Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Majapahit itu yang di Trowulan loh Pak ya, itu terkena bencana alam? Sengaja disirnakan. Iya, disirna oleh bencana alam alias bumi gitu loh Pak. Sehingga itu yang kemudian kayaknya ahli geologi nih yang bisa jawab. Ya itu tadi. Kalau itu tadi membelok yang Arjuna Wirang belok itu langsung jelas semuanya teruruk gitu. Tapi ngomongnya di buku Serno hilang Ketari Bumi kan setelah sebelum ya buku ucapan ini kapan disebutnya? Itu ada di Pararaton Pak, jauh setelah itu. Jauh setelah Pararaton Pak ya. Iya. Nggak disebut di negara Kertagama. Bukan. Negara Kertagama 1400 ya. Iya. Nah, apakah diucapkan setelah 1400 apa sebelum? Setelah 1400 Pak. Oh, berarti kan ramal. Itu ngira kota atik loh. Bukan, setelah jadi kan Majapahit Sirna Ilang Ketani. Kalau sebelum top itu berarti dia sudah meramal 1400. Kalau sebelum berarti tahun 1400 nanti hilang. Nah, itu top namanya. Tapi setelah, kalau ini setelah kan udah atik. Kota atik gatok Pak. Oh iya. Iya toh. Nah sekarang setelah apa sebelum? Nah kalau sebelum top itu. Setelah Pak. Wah kalau setelah kan ya udah atik. Oh iya. Kira-kira Pak. Pak Amin. Iya. Apakah ada riwayat Pak Amin di situ pernah terjadi sesar Pak? Ada sesar Pak? Dari catatan yang ada. Kalau saya dulu pernah membaca bukunya buku geografi siapa itu? Dul kan? Gak ada ucapan orang Belanda bahwa di tempat itu di antara Mojokerto sampai Jombang apa-apa itu ada daerah yang tahu-tahu naik. Gitu. Oh, berarti ada sesar ya. Jadi ada yang naik. Dan kalau melihat dari data penelitian yang baru 2017 kemarin, bahwa di daerah Mojokerto itu beberapa tempat itu naik 0,05 mm per tahun. Nah, ini dihitung tahun 1000, 0,05 kan sudah 5 meter. Iya. Itu cukup membelokkan sungai jelas. Iya. 1 meter saja kan sudah membelokkan. Ya, tapi itu penelitian ini baru saja. Terus Pak harus mencari bukti-bukti tadi. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi nih Pak Amin, Gunung Mulira terus kurang lebih tahun berapa itu Pak? Nah, ya mau meneh, gue tak kirimi lah. Semua ada datanya. Jadi masing-masing gunung itu ada historinya. Selasa apa meditasi? Monggo, ada lagi yang tertarik untuk bertanya mumpung ada Pak Amin sini monggo. Ini ada yang tanya Pak siapa ini? Mana tadi? Pak Wijak, tolong dibantu mencarikan yang pertanyaan Pak Wijak supaya cepat anunya Pak Wijak. Iya. Bisa lihat. Ya, iya. Supaya nanti teman-teman yang menuliskan pertanyaan dibacakan sehingga langsung direspon oleh Pak Amin untuk menghemat waktu. Ya ini saya membaca satu-satu. Panjang. Ini pertanyaan apa? Oh, ya, selamat malam hadir. Ya. Teman-teman mungkin tadi kayaknya baca terkait dengan Candi Lumo sama apa tadi kayaknya juga harus dicari lagi lokasinya di mana. Ada sudah kan ada dam Candi Lumo sama apa. Tapi di Pupuh 17 ya. Coba kita batasi di daerah sekitar sini aja Pak ya,
supaya nggak ini, atau mungkin ada proksi kejadian yang sama di tempat lain, ada nggak Pak kemungkinan Pak? Kejadian Ya mirip tadi kalau tadi di sini, jadi yang kemarin kita lihat itu di sini yang sebentar. Kalau dari geologi tadi kan ini yang dulu pertama soalnya. Jadi ada Kedaton ini, situs Kedaton Jombang, situs Sumber Beji. Nah ini juga sebetulnya kalau secara geologi sebetulnya tidak mau, bagaimana endapan lahar kok bisa sampai 40 km. Iya betul Pak. Kan ini jauh sekali. Nah, ternyata kan campuran dengan kalau kita lihat di Jombang kemarin di Kedaton, nah itu ternyata terkait dengan endapan lahar tadi yang campur dengan air juga bisa panjang. Jadi kalau kita lihat yang terakhir kita menjadi contoh yang bagus itu di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu bisa mencapai 25 kilo yang ada di Muntilan itu, kan jauh sekali. Dan itu masih jalan di Muntilan itu kan sekitar 25 kilo dan itu masih kenceng ya harusnya, berarti kan bisa sampai 40 kilo kan, lebih lah semacam itu. Nah maksud saya itu Gunung Kelut pada waktu itu mungkin memang bisa menjangkau sangat jauh ini, dan ini apalagi di Adan-Adan lebih lagi, dia bukan endapan lahar tapi dia endapan hujan abu katanya. Jadi hujan abu sampai tebalnya 3 meter. Kalau di daerah Gunung Tambora itu malah 35 meter. Nah, bisa seperti itu. Jadi ini yang ini menarik. Dan ini sudah ada penelitiannya di Surawono dan di Candi Surawono. Jadi sudah ada umurnya maksudnya gitu. Jadi ini 700 tahun yang lalu kejadiannya. Iya. Iya, jadi pertanyaan kembali lagi ke pertanyaan awal Pak Amin, bagaimana sih membedakan antara boulder yang tatanan dengan boulder debris ya, lahar dingin. Emang yang kunjungan lapangan lagi ini nanti Pak Amin ini. Untuk memastikan. Kita melihatnya kalau boulder ya hasilnya campur-campur, jadi tidak hanya murni satu, tidak ada campurannya, itu kita baru pikir tatanan. Tapi bisa juga itu tadi dia masuk ke tubuh air sehingga dia kalau air campur pasir segala macam tadi kan ada gravitasi yang menyebabkan dia jatuh lebih dulu yang besar ya. Jadi begitu misalnya dia menoto dulu sebenarnya. Rapat, akhirnya seperti rapat. Iya. Kalau terkait dengan teori adanya lahar dingin, saya setuju Pak Amin, karena di selatan itu terlihat sekali lahar dingin seperti berbiji begitu. Nah, putus-putus. Oh ya, terkait dengan lahar dingin itu endapan pasir, kemudian kerikil, kemudian boulder itu ada juga di dari makam itu Pak. Kita temukan cukup rapat endapannya, hampir sama seperti yang ditemukan di Sumber Beji. Nah, cuma tahu-tahu begitu di sektor A, loh kok ada boulder segede gini gitu ya Pak ya, yang semuanya konsentrasi begitu loh Pak. Terus saya juga jadi ragu juga begitu. Setelah membuka loh Pak ya, setelah membuka kotak-kotak baru dan ditemukan juga boulder-boulder yang serupa. Garuk-garuk kepala saya. Lebih dalam gitu, lebih dalam ya. Iya. Nah, langsung saya garuk-garuk kepala ini. Wah, ini saya angkat nanti tatanan, saya keliru begitu kan ya. Karena saya mau ngejar struktur, tapi kemudian terpikir jangan-jangan boulder ini bagian dari struktur.
Nah, di atas boulder sebelah sana, Pak, itu ada batu persegi menumpang di bagian atasnya. Jadi boulder, tatanan boulder, kemudian ada batu persegi. Ada 3 yang tersisa. Oh, yang dulu kelihatan itu ya? Iya. Dan kemudian ini membuat saya berpikir ulang lagi ini Pak Amin. Terus kemudian sementara kita ambil tanah-tanahnya yang di atas boulder. Nah, cuma ketika proses mengambil tanah, saya takut keliru lagi nih Pak. Nanti terlalu bersih dan mungkin saya menyisakan pematang itu untuk stratigrafi kan Pak Amin. Apakah bagaimana matrik penyerta begitu dari boulder itu? Biasanya kan ada pasir, kerakal begitu ya yang mengikuti banjirnya lahar itu. Memang ya kembali lagi itu nanti dibutuhkan mata jeli Pak Amin dari yang berpuluh-puluh tahun sudah melihat irisan tanah begitu. Kalau saya kan lihatnya irisan bata Pak. Terus siap. Dalam jadi pertanyaan juga nih Pak, apakah misalnya kita berandai-andai ini proses rekonstruksi tertimbunnya situs Kumitir Pak Amin, dalam proses kayak begitu fosil tulang itu apakah bisa menjadi fosil Pak? Karena bukan piroklastik kan. Kalau fosil biasanya kayak letusan erupsi Merapi misalnya, dia bisa terawetkan begitu ya, atau seperti liangan gitu ya Pak ya, dia terawetkan. Nah, kalau debris sepengalaman Pak Amin, apakah bisa juga mengawetkan organik Pak? Waktu di alas sumur, dia tanah breksinya Pak, breksinya itu bisa merekam jejak daun-daun. Nah, oh ya, aku lihat itu ya, itu bagus. Ya, jejak daun itu dia terekam gitu Pak, dilapisi oleh sedimen. Tapi daunnya sudah hilang tapi ya, hanya cetakannya ya? Iya, hanya cetakannya. Nah, kalau banjir lahar itu seperti apa Pak? Apakah dia bisa mengawetkan organik atau tidak? Karena banyak yang tanya, kalau misalnya terjadi bencana, mungkin ada tulang-tulang manusia yang terkena bencana, begitu loh Pak, yang terawetkan. Nah, dari sisi perspektif geologi gimana Pak? Boleh sharing dikit Pak Wicak, Pak Amin? Iya, Pak. Pernah kejadian di Pompei Pak. Itu pada waktu tiba-tiba tertimbun Gunung Vesuvius itu Pak, saya kebetulan sudah ke sana ya. Itu orang-orang tuh kebungkus lahar itu jadi kayak patung Pak, sampai sekarang masih ada patungnya utuh ya. Nah itu saya nggak tahu apa di tempat lain juga ada seperti itu. Jadi mungkin karena kebalut oleh lahar terus mengering, itu masih utuh Pak strukturnya Pak. Bentuknya persis seperti itu. Nanti bisa coba saya share ya. Nah yang heran itu di Kumitir tuh kok sama sekali tidak ada temuan fosil, apakah itu binatang ataukah manusia Pak ya, sama sekali ya. Apakah kemungkinan ya orang sudah tahu dulu terus bulan menyingkir kosong ketimbun belakangan, atau mestinya kalau ketimbun pada waktu kejadian kan ada bekas-bekas tulang belulang yang paling tidak itu ada kasnya gitu. Gimana Pak? Oh. Kalau lahar itu kan tadi itu kan kelihatan sekali tadi bahwa materialnya betul-betul. Berarti kan kalau ada orang kan mesti keulek istilahnya. Iya. Nah, kalau yang di Pompei itu kan karena hujan abu. Iya. Hujan abu dan gas. Jadi dia hujan abu, ketutup abu. Jadi ketutup abu kan nggak ada batu-batunya dia. Batunya sangat sedikit lah. Istilahnya hujan abu yang terus-menerus. Jadi ketutup demikian. Dan itu sebetulnya dia hanya yang ditemukan itu cetakan tadi loh Pak, cetakan. Iya. Terus dikasih isinya udah kosong Pak ya. Isinya udah kosong Pak. Terus dikasih gip supaya bentuk orang tadi loh. Ini sama seperti Pak tadi. Jadi Daud cetakannya saja. Jadi orang cetakannya saja terus dikasih gip.
jadilah orang-orang seperti itu. Jadi bukan kalau Brexit, makanya tadi misalnya di Trinil itu Trinil di mana? Sangiran itu banyak sekali yang terlindas oleh Brexit sehingga manusia purba itu jarang yang kelihatan. Tapi sekarang memang ada upaya penelitian menuju ke arah mencari fosil di endapan Brexit ataupun tadi boulder tadi. Tapi mesinnya cuwilan tadi. Nah, dari situ dia mau menafsirkan karena kemungkinan itu besar banyak, tapi dalam bentuk sudah remah-remah kecil-kecil. Menarik. Kaliannya Pak Amin, wis monggo ya, kumandok. Iya. Ini banyak sahabat-sahabat semua yang nanti jadi geolog juga ini kayaknya Pak Amin. Menarik juga ternyata kajian geologi ini. Mau sing 1400 gitu setelah itu berarti ya udah apik. Aku tak pikir dulu sebelum itu. Iya. Tak pikir sebelum itu diramal nanti 1400 hilang. Nah itu kan bagus sekali. Ini sopo sih ngeramal. Keren. Pak setelahnya. Nah kebetulan kan Pak Lulu ini mantan dirjen Pak. Mantan di migas. Nah biasanya juga berurusan dengan geolog gitu. Tapi baru kali ini nih Pak ketemu geolog yang kemudian membahas tentang Majapahit masa lalu begitu, dan ternyata memang geologi fungsinya luar biasa begitu ya Pak Lulu ya. Biasanya geologinya pertambangan ya Pak Lulu ya. Nah, kita dulu memang ada yang tadi sengaja diuruk tadi. Kita memang awal-awalnya itu ada orang yang ini sengaja diuruk, sengaja ditutupi gitu loh. Iya. Nah, kita memang melacaknya awalnya dari situ. Kalau ini sengaja diuruk berarti saya scan dengan geolistrik berarti akan ketemu. Dan ketemu memang. Jadi memang jangan-jangan memang ada yang sengaja diuruk. Tapi untuk apa ya sengaja diuruk? Ya nggak tahu Pak, tapi kita coba ya ada yang bilang begitu, terus dia menanam, memberi tetenger dengan satu pohon yang tidak ada di situ. Jadi itu pohon itu satu-satunya ada di situ. Ya itu orang tadi itu berpendapat seperti itu. Nah, oke lah kita ikuti. Dia berpendapat di situ ada situs, kita ukur dan memang ada. Wih, ya keren juga ini. Tapi hanya situ, yang lain belum. Kita belum mencoba yang lain. Oke. Selamat malam Pak Hendy. Pak Hendy ini baru bergabung. Selamat malam. Halo Pak Hendy. Asono, selamat malam. Amin Widodo dan sahabat sekalian. Selamat malam. Mohon maaf baru bisa bergabung. Siap. Mau kontribusi pemikiran, moga Pak Hendy. Baik, terima kasih. Saya sangat antusias sekali ketika membahas situs Bumitir karena itu bagi saya merupakan satu sejarah tersendiri sangat fenomenal sekali, di mana kita dapat kemudian merekonstruksi seperti apa Wilwatikta Majapahit di masa itu. Kemudian saya juga bisa ikut belajar di sana melihat betapa teknologi itu pada saat masa itu sudah sangat maju dan sedemikian modernnya, sehingga kita bisa membayangkan bahwa kota-kota Wilwatikta di masa itu Majapahit sangat luar biasa. Mungkin itu seperti ibu kota kita pada saat ini di masa itu. Itu sangat luar biasa bagi saya dan merupakan titik kita untuk bisa mencapai satu peradaban maju yang insya Allah bisa kita kembangkan di masa yang akan datang. Demikian saya sedikit saja memberikan seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy. Iya, terima kasih. Ya memang ini pertanyaan Kumitir menjadi pertanyaan besar karena sedikit banyak nanti hasil dari berbagai perspektif bisa menjawab apa yang terjadi dengan Majapahit begitu di Trawulan. Apakah alam begitu ya Pak Amin ya? Ataukah apa begitu? Memang selama ini banyak pendapat, tapi tentu saja kita kembali lagi kepada bukti. Ya Pak Amin ya, baik dari geologi
pun dari arkeologi gimana hasilnya. Kalau memang terjadi bencana alam cukup besar begitu di Trowulan yang salah satu buktinya kita temukan di Kumitir, ini suatu terobosan yang luar biasa Pak, bahwa memang Trowulan, peradaban Majapahit di Trowulan hancur oleh bencana alam. Ini yang nanti coba terobosan ini didekati juga oleh geologi, terutama dari Dr. Amin Widodo ini, lulusan UGM kemudian ngajar di ITS ini Pak. Ini. Siap. Ya. Luar biasa sekali. Tanggal 6 jadi Pak Hendi staf. Siap. Pasti. Sudah kami konfirmasikan. Ada apa tanggal 6? Tanggal 6. Insya Allah. Staf Wapres Pak. Ya. Dari Jakarta. Sabtu. Siap. Dr. Amin, insya Allah. Saya besok Sabtu juga ada acara, istilahnya itu kita mau membentuk pusat unggulan iptek demikian terkait dengan peradaban Nusantara. Luar Tapi biasa. itu masih diskusi awal. Nah mungkin ini saya bocori. Kita mau mengusulkan nanti saudara bawa semua bisa membaca tentang Egyptologi. Jadi Egyptologi. Jadi di Mesir itu ada Egyptologi dan itu dibuka di jurusan di Manchester, di Harvard. Ini ada jurusannya. Namanya jurusan Egyptologi. Nah besok itu kita mau mengusulkan Majapahitologi. Wah, luar biasa. Dr. Amin Kita luar mau biasa. membuat dokumentasinya nanti terkait gitu. Jadi untuk mempelajari terkait dengan budaya. Nah kita tertariknya lebih ke arah teknologi. Karena di teknologi itu jarang yang membicarakan. Nah kita membicarakan teknologi. Jadi seperti kemarin kita melihat Borobudur itu, kita harus bisa bagaimana membuat Borobudur. Nah semacam gitulah. Cara teknologi. Jadi bukan klenik tadi bukan. Tapi dengan teknologi. Kebetulan ada nanti Pak kayaknya Endi. menarik nanti, keren. Kebetulan ada Ya. Pak Endi ini. Jadi Pak Endi ini untuk info aja Pak ya. Upaya di Mojopahit itu banyak yang melakukan, tapi menurut istilah saya itu ibarat serpian mutiara retak ya. Jadi apa? Sendiri-sendiri. Nah ini kalau dengan temanya Pak Amin tadi bisa kita satukan ya. Kita orientasinya misalnya ya itu Kota Kuno Mojopahit itu kita cari rame-rame gitu ya, dikerahkan semua fokus ke situ dan didukung oleh misalnya ya dan ada Pak Endi bisa membantu memfasilitasi minimal semua orang itu mau bersama-sama gitu loh Pak. Ini kan penyakit kita ini kan dewe-dewe ya, terus orang saling sharing ilmunya. Nah ini moga Pak Endi. Terima kasih sekali nih kalau Bapak berkenan menggalang ini Pak. Siap. Baik Pak Sumerso, jadi di sini kami berusaha mengenalkan situs Kumitir sehingga kita angkat ke nasional di tingkat pimpinan atas di pusat, sehingga Dr. Chandra Avianto, kemudian Kak Insinyur Pariana Rejoningrat, para pemimpin kita ada di sana, para staf sus dan sespri Wapres dan Presiden Joko Widodo, insya Allah ini sangat antusias sekali untuk bisa langsung menyaksikan dan nanti juga akan mendata, mencatat seperti apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana ke depan peran pemerintah pusat di dalam pelindungan cagar budaya ini, sehingga ini merupakan langkah yang sangat tepat sekali. Jadi mengapa saya begitu sangat antusias sekali, karena saya juga pencinta sejarah sebenarnya. Kalau saya sangat pencinta sejarah, ya. Demikian, nanti insya Allah tanggal 6 itu sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, kami insya Allah akan berkunjung ke situs Kumitir. Demikian Bapak, mohon izin. Kebetulan Pak Endi ya, kebetulan kemarin saya ketemu teman dari perusahaan Panas Bumi ya, komit untuk mendukung itu Pak. Jadi mereka kalau kita ada visibility study misalnya tentang Kumitir atau tentang Kota Kuno Mojopahit itu, secara perusahaan mereka ini kan BUMN jadi akan membantu. Jadi nanti kalau kita sempat tindak lanjuti pertemuan ini dengan Pak Wicak dan Pak Amin, saya kira ini bagus sekali Pak. Siap.
Terima kasih Pak Sumiarto. Jadi Pak Hendi, Monggo, kalau Pak Anu. mantan Dirjen Migas yang komitmennya terhadap penelusuran, ketertarik gitu ya, penasarannya dan kecintaan budaya terutama Majapahit ini luar biasa. Siap. Bahkan saat beliau purna juga tetap masih komitmen Pak. Siap, luar biasa. Untuk memecahkan misteri The Ancient City of Majapahit, begitu Pak Hendi. Dan mungkin ya tadi seperti yang disampaikan bahwa selama ini kita berjalan sendiri, geologi berjalan sendiri, begitu ya, arkeologi berjalan Geologi baru muncul ini. Oh iya, kecuali Pak Amin, kurang saya kata-katanya tadi. Siap. Langsung bergabung, Pak Amin. Mantap. Itu sudah saya tulis di chat tentang Majapahitologi. Ya, Mantap, ya. Ada Egyptologi sebagai pembanding. iya, begitu. Jadi tadi kembali lagi memang kebetulan saya kebingungan di Kumitir terkait dengan posisi boulder-boulder yang menumpang pada struktur bata, dan tentu saja saya punya keterbatasan ilmu sehingga butuh bantuan Dr. Amin Widodo ini untuk melihat lagi sehingga keputusan apakah itu boulder itu diangkat atau kemudian di situ tentu nanti kita mendengar perspektif ahlinya geologi gitu. Ya, sementara gitu. Gitu Pak Lulu. Ya, ada lagi, kalau tidak ada lagi kita nggak mau berpanjang-panjang karena mungkin masih besok adik kerja walaupun bisa di rumah dan kantor. Ada lagi yang ingin ditambahkan Pak Amin sebagai closing statement? Monggo Pak Amin, biar memberi semangat pada kami terutama Pak Wicak di lapangan. Monggo Pak Amin. Jadi kita dari ITS memang nanti akan membantu untuk khususnya untuk mempelajari di sekitarnya. Jadi karena kita background kita lebih banyak ke arah kebencanaan, juga ke geofisikaan yang lebih ke bawah, jadi ya kita kombinasikan itu sehingga harapannya menjadi baik, menjadi lebih baik lah daripada hanya salah satu sisi saja. Jadi Pak mungkin Amin, gitu, Pak. Pak Amin, Pak Lulu, Bu Untari itu dari DPRD provinsi mau gabung sebentar gitu. Monggo. Waduh, bagus kalau ada komitmen dari beliau untuk membantu, untuk memberi restu aja udah senang sekali kita Pak. Luar biasa Restu nih. aja. Luar biasa semangatnya. Kebetulan Jadi ini mungkin saya sebutkan Majapahitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah, bahasa, literatur, agama, arsitektur, seni, dan teknologi dari pra-Majapahit sampai Majapahit. Saya mendefinisikannya demikian. Siap. Itu saya mengambil dari Egyptologi. Siap. saya Luar daftar biasa. murid Pak Amin. Saya mendaftar sebagai murid Pak Amin. Nanti salah satu yang mau kita buka itu bahasa Jawa. Pokoknya membaca prasasti lah. Siap. Nah, itu sangat penting sekali Dr. Amin. Insya Allah saya juga antusias untuk ikut belajar itu Dr. Amin. Kalau mau tahu tentang leluhur ya harus tahu bahasa Jawa. Bahasa bisa prasasti, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Betul sekali. Mantap. Mudah-mudahan ini Pak, budaya kita ini kalau nggak kita yang uri-uri, nggak ada yang uri-uri Pak, nanti hilang Pak. Ya kita mungkin Betul, hanya sebagai pemicu, nanti mungkin generasi berikutnya yang mana. Tapi yang penting ada inisiatif. Tadi dari DPRD Jatim sudah bergabung, monggo Pak atau Ibu, silakan. Mana? Monggo. Mana Pak Wicang? Pak, monggo Pak. Ada, kalau ada kita tunggu, kalau tidak ada kita apa? Monggo.
mungkin Pak Wicak, Pak Hendy diundang ke Kumitir Pak, supaya beliau langsung menyaksikan dengan kepala sendiri. Kalau bisa ketemu di lapangan Pak Amin, Pak Hendy, Pak Wicak, bagus sekali ya. Siap Pak Lulu Sumerso. Kami senantiasa siap untuk bisa berkunjung, datang, dan sangat antusias sekali kami untuk bisa datang ke situs Kumitir. Apalagi di sini ada yang betul-betul pakarnya, itu Dr. Amin Widodo, Masya Allah. Jadi kita bisa mengetahui secara langsung itu seperti apa pada masa itu sehingga bisa terjadi sedemikian itu. Luar biasa. Jadi saya di luar kota, jadi kan yang nggak ikut LD ya. Selamat bergabung. Monggo ini Bu Untari sudah ada. Selamat malam Pak Wicak. Malam Bu. Iya, saya ikut mendengarkan ya. Sudah mau tutup ini Bu. Lagi ngobrol sama kakak-kakak, jadi tadi kelupaan mau masuk. Ya, saya perkenalkan ya Bu. Sayang ya. Tapi ada YouTube-nya kah? Iya, nanti Bu, ini direkam. Ada videonya. Oke, baik. Saya perkenalkan Dr. Sri Untari Bisowo Warno ini. Beliau anggota DPD Provinsi, Ketua Fraksi DPD, dan juga Ketua Dekopin. Iya, Komisi E. Komisi E, ya. Terus beliau juga menjabat sebagai Ketua Dekopin. Dan yang penting kalau malam hari ini Komisi E Pak Wicak. Iya. Komisi E. Iya. Komisi E. Terus ini dari Bu Untari membantu pendanaan untuk ekskavasi situs Kumitir di tahun 2021 yang akan kita laksanakan di bulan Juli Pak Amin dan Pak dan begitu. Jadi nanti ini ada sekarang kita coba mengerjakan yang A, B dan C. Ya, itu nanti kita akan mengerjakan yang di sisi selatan ini Pak. Kalau anggota Dewan Komisi B, termasuk lagi pertemuan itu Pak yang di selatan ya. Malah mending ngono daripada pimpinan. Hanya umumnya pimpinan nggak. Jadi gitu. Ini saya perkenalkan Dr. Sri Untari. Bu Sri Untari. Halo. Pak Wicak. Ini ada Pak Lulu, mantan Dirjen Migas yang concern di The Ancient City of Majapahit. Ya. Dan Amin Widodo yang dari tahun kemarin itu ikut nyemplung di lumpurnya Kumitir. Oh. Dan saya nyemplung di Sumber Beji Pak. Dan ada Pak Hendy juga Bu, dari ini orang Mojosari tapi jadi pejabat di Jakarta Bu Sri. Mantap. Ya. Alhamdulillah ceritanya saya agak concern ngurus urusan ini Pak, peninggalan cagar budaya, penambahan baru itu karena saya pernah kuliah di jurusan sejarah di IKIP Malang dulu. S1 saya jurusan sejarah, S2-nya pabrik di UB, S3 juga, dan kebetulan suami saya pelaku kebudayaan, jadi kami klub bisa membantu teman-teman di BCP. Gitu. Pak Wicak, Pak Amin, kalau boleh usul Pak, ini bagus sekali ya. Ini kita semua berpikiran terbuka malam ini. Ada DPRD, ada dari staf kantor Wapres, ada ahli geologi, ada arkeolog. Ya. Kalau kita buat semacam itu WA group aja mulai Pak Wicak ya. Teman-teman yang komit ini kita undang, ini kita supaya mudah ya. Saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, nah supaya memudahkan komunikasi. Ya. Kalau boleh usul nanti setelah ini kita tindak lanjuti supaya terfokus Pak, karena penyakit kita cuman itu Bu, nggak guyup itu aja. Mari guyup di dalam mengembangkan Majapahitologi atau apa? Ya, jangan pahitnya loh Pak, Mojopahit, pahitnya jangan muncul. Iya. Kalau saya sih setuju sekali Pak. Itu menjadi mimpi sebenarnya.
Makanya kemudian mau di Komisi E itu karena supaya bisa lebih banyak lagi mendengarkan berbagai perkembangan baru terkait dengan perkembangan penggalian maupun penemuan baru. Dan kebetulan ya itu tadi suami saya memang agak concern juga untuk urusan Majapahit dan legenda-legenda Nusantara yang memiliki ini Pak, cetarnya gitu loh, memiliki efek. Nanti kita bisa lanjut Bu. Bu Sri, kebetulan Bu Sri pada waktu calon gubernur dulu Bu Khofifah dengan Pak Dardak itu programnya kalau nggak salah tentang Mojopahit ya, membangkitkan Mojopahit, tapi kita belum dengar gemanya. Kalau bisa ditanya sampai sekarang lagi, belum ada Pak. Saya kan ada di Komisi kita yang mengawal itu, tapi sampai hari ini nggak kelihatan. Ya, Ibu kan punya kapasitas untuk misalnya pada waktu pertemuan dengan Pemda ya, bisa menanyakan komitmen daripada program kerjanya dulu yang kampanye dulu. Mojopahit itu tertulis dengan jelas kok. Jadi nanti biar Pak Amin juga dapat amunisi. Kan sesama di Surabaya kalau amunisinya nggak ngalir ke tempatnya Pak Amin kan repot juga kan, supaya pendanaan maksudnya Pak Amin ya. Ada lama. Ya, makanya sampai saya plotting alokasi hibah kami ke tempatnya BPJB Jawa Timur Pak, karena saya melihat bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya kurang memiliki sebenarnya orangnya bagus, tetapi memang plotting anggaran lagi kena COVID ini pada seperti itu, dan kemudian lebih berada pada posisi yang bersifat perawatan tradisi dan kesenian modern, belum mengarah ke sana. Gitu. Jadi makanya kemudian kami alokasikan dari alokasi hibah. Kami kan ada plotting alokasi hibah untuk anggota DPRD Pak. Masing-masing anggota dewan saya plottingkan ke sana untuk bisa luruskan kumiter dan sumber gaji itu. Gitu. Luar biasa nih. Luar biasa. Sesuai dengan nama beliau Bisowarno, bisa macam-macam nih. Iya Pak. Kata orang bisa ngecat Pak. Iya. Jadi maksudnya ngecat dunia. Untuk info Bu Untari, jadi minggu depan ini nanti ada dari timnya Pak Lulu dan Pak Anto akan mencoba lidar di Kumitir. Akan merembet kemana kalau sudah lidar ini Bu? Itu requestnya sampai ngelingu ya Pak Lulu itu nanti. Dan juga nanti saya mau ke selatan juga untuk membuktikan adanya banjir nanti kita kolaborasi dari geologi Amin, kemudian dari nanti ada Pak Lulu dengan Anto begitu. Kemudian nanti kita terbuka dengan berbagai pendekatan dari sejarawan ini ya Bu Untari, sejarawan ini Bu Untari. Pikir saya waktu dulu Pak Dekarwo itu kita dukung sepenuhnya walaupun saya bukan orang Demokrat. Jadi kami itu mendukung pemerintahannya sampai tenang supaya nanti memunculkan bagaimana proses ke Majapahit ini bisa terus digali. Tapi Pak Dekarwo sudah berusaha dengan baik melalui membuat rumah-rumah Majapahit itu kan Pak Wicak. Iya. Nah, hanya kemudian menurut saya itu kurang spektakuler gitu. Makanya kemudian suami saya mendorong Wali Kota Mojokerto itu untuk membuat program yang berkaitan dengan pelestarian monumen-monumen Majapahit. Itu Tugu itu kan dikasih mahkota Tribuana Tunggadewi. Lalu kemudian balai kotanya disulap menjadi bagaimana Majapahitnya kelihatan gitu. Kemudian Wali Kota Mojokerto ini malah gampang diarahkan. Wali Kota Mojokerto ini tinggal nanti Bupati Mojokerto ini kebetulan juga bukan dari partai kami, tapi kita dekat secara organisasi dengan suaminya. Kalau yang Bupati Mojokerto ini kan istrinya Bupati yang dulu. Kemarin sudah ketemu dengan saya di Gerahadi waktu kami pelantikan. Saya sudah say hello dan saya bilang
nanti kita ketemuan ya, bicara melanjutkan yang dulu, saya bilang begitu. Ya walaupun bukan dari partai kami, tapi saya berusaha untuk bisa bicara dengan mereka. Untuk urusan Majapahit nggak perlu partai. Siap, betul. Ya, betul, Bu. Yang penting Itu, totality Bu kita. Sundari, Iya. Bu, iya. Kebetulan saya kenal baik sama Bu Wali sama Garbonya ya, Wali Kota Mojokerto. Lah ini sesama Mojokerto ternyata belum nyambung gitu ya, walaupun dulu ada ikatan kerabatan itu ya di sana ya. Itu apa semacam sing duwe situs ora pengen ngembang nih, sing ora duwe situs malah pengen ngembang nih. Iya. Main diangkat temanya itu Mojopahit Raya, Mojokerto Raya, jadi gabungan antara Jombang, Mojokerto kota dengan kabupaten. Jombang. Iya, Pokoknya ya itu tadi Mojopahit dan sekitarnya itu Pak, kalau itu bisa garap rame-rame lah. Untuk informasi menyambung Pak Wicak tadi, kami sudah disampaikan, saya, Pak Wicak dan satu lagi kawan Pak Anto yang akan melakukan pemotretan pakai yang tembus tanah dari atas itu ya. Iya. Ini trio Pak membuat embryonal rekonstruksi The Ancient City of Mojopahit ya, singkatannya TAKOM Bu ya. Ini 3 orang ini lah, kalau misalnya Ibu sama Pak Amin berkenan gabung berlima itu, nanti kita sambungkan ya, objeknya itu TAKOM, ilmunya pakai Majapahitologi tadi. Saya kira ini insya Allah ini kerjasama aja yang diperlukan. Jadi kita betul, orkestranya bagus banget Bu. Termasuk sastra-sastra baru yang itu memang mereka mengambil referensinya dari para raton, dari negara Kertagama, lalu dari beberapa kitab-kitab yang lain, ada Tantu Panggelaran dan sebagainya yang dibuat oleh Damar Sasongko. Itu cukup walaupun agak halu ya Pak ya menurut saya, tapi dia kan memang seorang sastrawan, jadi dia pandai melakukan kiasan-kiasan bahasa, namun ada sisi-sisi yang dia tulis itu bisa jadi membantu kita gitu secara tertulis. Menurut saya bisa diajak juga itu si Mas Damar Sasongko itu di dalam grup kita untuk ngurus Majapahit ini. Biar apa? Saya membeli bukunya dia Pak, satu paket itu khusus. Dia kan mengarang tentang Majapahit mulai awal hingga runtuhnya itu. Dia kan setengah ini Pak, setengah ya pelaku supranatural begitu. Yang sekarang kan diminta untuk ngajar di Lemhanas. Mas Damar Sasongko ini, anak-anaknya masih muda Pak, orang Malang juga. Jadi dia bisa mendalami dengan barangkali teks-teks tertulisnya itu bisa membantu Pak Wicak dan teman-teman arkeolog yang lain. Bisa dibantu oleh leadernya ITS, dan dari mana-mana kita bisa kemudian menemukan itu. Kalau sudah menemukan itu, nanti saya mau usulkan jadi perda Pak, perda kawasan cagar budaya itu khusus Jombang, Mojokerto kota kabupaten. Kalau nanti di leader sudah diketahui di kecamatan mana saja, kita bisa tetapkan itu sebagai daerah cagar budaya, jadi sudah nggak boleh diudik-udik lagi gitu. Iya. Bu. Mantap Pak ya. Jadi saya kira tambah semangat kita mendengar aja udah semangat. Apalagi ada realisasinya nanti ya. Mantap. Luar biasa. Bersemangat sekali Pak, karena ini kita ini cucu-cucunya para beliau. Betul, sangat tepat sekali. Mungkin kita semuanya sama keturunan para beliau-beliau dulu, sehingga kita punya semangat yang sama. Ternyata keturunan Ngoro Bu, baru tahu saya bahwa mbah saya itu dari Ngoro ternyata. Iya. Suami saya Jombang, yang Ngoro situ juga Pak sama. Iya. Pak Endi mohon dukungan politis Pak Endi ya dari Pak Endi ya. Jadi diinfokan kata Kumitir, Kota Kuno Mojopahit, Kumitir. Udah, nanti di belakangnya kita support rame-rame ya. Siap. Siap. Kami akan dukung sepenuhnya itu. Ditambah lagi dengan dukungan dari Bu Sri Untari tadi, itu sangat luar biasa, akan disahkan undang-undang dan sebagainya. Ini akan menjadikan amunisi baru kita. Nanti kalau pas Pak Wicak atau Pak Amin ke Jakarta, kita sowan ke tempatnya Pak Endi ya, mohon support politisnya supaya
digemakan di sana nggih. Boleh, silakan. Ya mungkin bisa di Saya kebetulan Jakarta Pak. Jadi mungkin menurut Pak Lulu mungkin bisa Iya, tapi kita ketemu di minggu besok. Nanti minggu besok itu Pak Ato mau mempresentasikan leadernya itu mungkin. kalau Bu Sri Untarti ke Sorawuh ning ke komite saya Bu kan 1 jam. kapan Pak? Lewat tol. Ini kan saya waktunya reses tanggal 1, 2, tanggal Wah, berapa? Pas banget nih. Pak Wicak tanggal 3 kalau nggak salah ya. Pak Wicak tanggal berapa? Tanggal 3 mboten Tanggal saged 3. Pak. Pagi sampai malam sudah penuh itu. Yang bisa Nanti- tanggal 6 Pak. Nah, Siap. pas Bu. Tanggal 6 pas. Oh pas jadi hari ditahan aja Pak Wicak sampai tanggal 6. Kalau nggak Jalan 6, sana. 7 nanti kalau pas nggak mimpin. Iya. Karena saya ini sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur, jadi sekarang lagi mimpin musancap di seluruh Jawa Timur Pak, turun ke kecamatan-kecamatan. Yes. Gitu. Siap. Pokoknya Nanti kita saya bicarakan rame-rame koordinasi Bu dengan Pak nggih. Wicak aja. Siap Bu. Siap Bu. Nggih, monggo. Atur suwun sangat, wonten tambah Pak semangat, Pak Amin Wicak, Pak Amin, Widodo, nggih. IPS. Luar Pak biasa Endi, Pak. Bu Sri Untari nggih. Atur Iya, nuwun, saya mohon kira maaf saya Kalau tidak terlambat. ada hal lain lagi. Jarang bertemu sama kakak-kakak. Nggih. Ketemu sama kakak-kakak ngerumpi aja. Loh, iya sih. Saya tadi sama Bapak dikasih link itu. Begitu masuk, aduh. Iki, piye to iki? Kejeblos di komite Bu nggih. Inggih Pak, inggih. Pak Wicak kalau sudah tidak ada lagi Pak Wicak monggo dipenutup Pak Wicak. Saya dari kami selesai sebagai untuk memoderasi diskusi. Jadi monggo kita kembalikan pada Saiful Bait Pak Wicak monggo. Kembali ke saya Pak. Iya, terima kasih semuanya yang telah hadir di sini, juga teman-teman yang lain yang sudah hadir sampai hampir jam 11 masih 4 yang menyimak. Terima kasih. Kita berharap dari Kumitir kita bisa melakukan rekonstruksi terhadap ibu kota Raja Majapahit. Ternyata Kumitir hanya berhenti di Amektan, tapi juga di sebelah selatan dan barat ditemukan juga struktur-struktur lain yang cukup menjanjikan. Jadi nanti kelihatannya PR-nya makin bertambah gitu, tidak hanya berhenti di Kumitir, tapi juga ada sisi barat begitu ya. Sampai Lingup juga ada struktur besar agendakan setelah situs Kumitir selesai. Demikian situs Kumitir tidak semudah yang seperti dibayangkan, banyak pertanyaan yang harus kami memerlukan bantuan dari ilmu lain untuk sama-sama nanti kita untuk yang cukup ini ya kan, karena nanti ya nasional sebagai warisan budaya nasional, dan kita harapkan bisa menjadi warisan budaya dunia. Sementara begitu kami tutup. Terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya. Kita bertemu lagi di tetap membicarakan Kumitir dari perspektif lain. Terima kasih semua. Saya tutup. Assalamualaikum. Atur nuwun Pak Richard, Pak Amin, dan semuanya Bapak-bapak. Selamat malam Pak Richard. Salam sehat. Amin. Betul, Salam Pak sehat. Amin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam Pak Endi, betul Pak Endi. Ya, untuk menindaklanjuti itu bisa dibuatkan grup WA mungkin. Iya, segera ditindaklanjuti Pak Endi. Kita menerima teman-teman yang bergabung nanti. Siap, terima kasih. Selamat malam Dr. Amin Widodo. Selamat malam Pak Richard. Selamat malam Pak Lulu. Selamat malam Pak Endi, terima kasih. Ya, sampai bertemu lagi minggu depan. Siap, terima Ya, kasih. siap, terima kasih. Atur nuwun, live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas lo sampai belok kiri depan rumah.